Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang pertama, Maria mendapat kabar dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Maria dan terpujilah Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat butuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa ketiga, Yesus dilahirkan di Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunlah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat butuhkan kerahiman-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah, dan lembah duka ini. Ya Ibunda yang pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Engkau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal, melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria,
kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum perayaan Ekaristi kita mulai, marilah kita sama-sama mendoakan doa tahun Yubileum 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur nomor 319. 319. Kita bangkit berdiri. Wahai saudara,
siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada sore menjelang malam ini, di mana pada hari Minggu biasa yang ke-29 ini kita merayakan hari Minggu misi sedunia yang ke-99. Injil pada hari ini menampilkan perumpamaan Yesus tentang seorang janda yang dengan tekun meminta keadilan kepada hakim yang tidak adil. Ketekunan janda itu menggambarkan sikap iman yang tidak pernah menyerah. Sebuah iman yang selalu berharap kepada Allah sekalipun menghadapi kesulitan. Demikian juga kita, para murid Kristus, dipanggil untuk menjadi pembawa pengharapan di tengah dunia yang sering ditandai dengan ketidakadilan, penderitaan, dan keputusasaan. Bapa Suci Paus Leo ke-14 dalam pesan Hari Minggu Misi Sedunia tahun ini menegaskan bahwa Yesus sendiri adalah misionaris pengharapan sejati. Dialah teladan kita dalam menghadirkan penghiburan Allah bagi semua bangsa. Maka marilah saudara-saudari kita mempersiapkan diri kita, hati kita mengarahkannya kepada kemuliaan Tuhan pada kesempatan ini. Saya mohon supaya kita masing-masing juga semakin berani menjadi saksi Kristus di tengah dunia di mana kita berada, dan juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mensyukur segala rahmat Tuhan bagi kita masing-masing, utamanya rahmat kehidupan. Bersama saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, Pastor Lukas Paliling, Anna Tandi, dan Ibu Maria Lili, serta juga senantiasa membawa dalam doa-doa kita saudara-saudari kita yang sakit, keluarga kita mungkin, utamanya Oma Caroline Mandei yang sementara dirawat di rumah sakit, dan juga saudari kita Audrey, dua-duanya dirawat di rumah sakit, dan mungkin masih ada yang lain, para opa dan oma. Kita berdalam doa-doa kita. Terlebih kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang sudah berpulang, utamanya
Ibu Luciana Tio yang telah berpulang 3 tahun yang lalu, Bapak Johnny Antonius 5 bulan yang lalu, serta Franciscus Sofian Halim 10 tahun yang lalu, Anastasia Tince Kumala 21 tahun yang lalu, Teddy Gunarko 16 tahun yang lalu. Mari supaya kita layak merekam peristiwa penyelamatan ini, kita menyiapkan hati kita dan mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melunturkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus sebagai misionaris pengharapan bagi dunia. Kami mohon, kobarkanlah dalam diri kami api Roh Kudus, agar kami setia menjadi pembawa pengharapan di tengah segala bangsa melalui doa, kesaksian hidup, dan pelayanan misioner. Kami juga dalam doa-doa kami, mereka yang meminta doa dari kami pada kesempatan ini, sebagai tanda kepedulian dan solidaritas bersama dengan mereka yang mensyukuri rahmat kehidupan, juga yang berada dalam penderitaan sakit, bahkan yang jompo dan kau antar untuk memasuki usia tua. Semoga dengan rahmat kasih-Mu mereka semakin mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu. Secara khusus mereka yang telah berpulang ke negeri hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana
menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Wartakanlah sabda Allah, siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Tuhan berkata,
Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, saya akan membacakan pesan Bapa Suci untuk hari Minggu panggilan sedunia pada kesempatan ini. Pada hari Minggu sedunia, pada hari Minggu misi sedunia, tahun Yubileum 2025, yang tema pokoknya adalah pengharapan, space not confounded. Saya memilih tema misionaris pengharapan di antara segala suku bangsa. Sangat jelas dalam bacaan kedua pada kesempatan ini. Tema ini mengingatkan setiap murid Kristus dan seluruh gereja, komunitas orang-orang yang dibaptis akan panggilan mendasar kita untuk menjadi pembawa pesan dan pembangunan pengharapan dengan mengikuti jejak Kristus. Saya berharap bahwa masa ini akan menjadi masa penuh rahmat bagi setiap orang bersama Allah yang setia, yang telah melahirkan kita kembali di dalam Kristus yang telah bangkit kepada suatu pengharapan yang hidup. Di sini saya ingin mengingatkan beberapa unsur relevan dari identitas misioner Kristiani, sehingga kita dapat membiarkan diri dibimbing oleh Roh Allah dan dibiarkan dengan semangat kudus untuk masa baru evangelisasi gereja yang diutus untuk menghidupkan kembali pengharapan dalam dunia yang dianugerahi oleh bayang-bayang kegelapan. Dalam jejak Kristus pengharapan kita. Merayakan Yubileum biasa pertama di milenium ketiga setelah tahun suci tahun 2000. Kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus yang adalah pusat sejarah yang tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam surat Ibrani oleh Rasul Santo Paulus, pasal 13 ayat 8. Dalam sinagoga di Nazaret, Yesus mewartakan penggenapan kitab suci pada hari ini di dalam kehadiran historisnya. Dengan demikian Yesus menyatakan bahwa dialah yang diutus oleh Bapa dengan pengurapan Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah dan untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan bagi seluruh umat manusia. Dalam ungkapan mistik tentang hari ini yang akan berlangsung hingga akhir zaman, Kristus adalah penggenapan keselamatan bagi semua orang, khususnya bagi mereka yang tumpuan pengharapannya hanyalah pada Allah saja. Dalam sejarah hidupnya di atas muka bumi, ia pergi berkeliling untuk berbuat baik dan menyembuhkan semua orang dari kejahatan dan sejahat. Dengan memulihkan pengharapan kepada Allah bagi mereka yang membutuhkan dan bagi segenap manusia. Lebih jauh lagi, ia mengalami semua kelemahan manusiawi kita kecuali dalam hal dosa. Juga melewati saat-saat kritis yang dapat menyebabkan keputusasaan, seperti penderitaan di Taman Getsemani dan di kayu salib. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Namun ia menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Bapa dengan penuh taat, mempercayai karya keselamatannya bagi umat manusia, rencana perdamaian untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dengan cara ini, menjadi misionaris pengharapan ilahi
teladan tertinggi bagi semua orang sepanjang segala abad yang mengemban misi yang dipercayakan Allah bahkan di tengah berbagai pencobaan ekstrim kehidupan dunia ini. Melalui para muridnya yang diutus kepada semua bangsa dan secara spiritual disertai olehnya, Tuhan Yesus melanjutkan pelayanan pengharapan bagi umat manusia. Ia masih membungkuk di hadapan setiap orang miskin, di setiap penderitaan orang, putus asa dan tertindas oleh si jahat, untuk mencurahkan minyak penghiburan dan anggur pengharapan ke atas luka-luka mereka. Dengan taat kepada Tuhan dan gurunya, dan dengan semangat pelayanan yang sama, gereja, komunitas para murid misioner Kristus memperpanjang misi tersebut dengan menawarkan hidupnya bagi semua orang di tengah segala suku bangsa. Meskipun harus menghadapi penganiayaan, kesengsaraan dan kesulitan di sana-sini, serta ketidaksempurnaan dan kegagalannya sendiri karena kelemahan beberapa anggotanya di sisi lain, gereja terus-menerus didorong oleh cinta Kristus untuk bertekun dalam persatuan dengannya dalam perjalanan misioner dan untuk merengkuh seperti Dia dan bersamanya jeritan umat manusia yang menderita, bahkan rintihan setiap makhluk yang menantikan penebusan akhir. Inilah gereja dipanggil Allah dari semula dan untuk selamanya mengikuti jejak Kristus. Bukan sebuah gereja yang statis, melainkan sebuah gereja misioner yang berjalan bersama Allah di sepanjang jalan dunia ini. Semoga kita juga terinspirasi untuk ikut ambil bagian dalam persyarahan mengikuti jejak Tuhan Yesus untuk bersama Dia dan di dalam Dia menjadi tanda dan pembawa pengharapan bagi semua orang di setiap tempat dan keadaan yang Allah karuniakan kepada kita untuk dihidupi. Dan kata lain, tugas pekerjaan dimanapun kita berada. Semoga semua orang yang dibaptis murid misionaris Kristus menjadikan pengharapannya bersinar di segala penjuru bumi. Umat Kristiani, pembawa dan pembangun harapan di antara para bangsa. Dengan mengikuti Kristus Tuhan, umat Kristiani dipanggil untuk mewartakan kabar baik dengan ikut ambil bagian dalam kehidupan konkret dari orang-orang yang mereka jumpai, dan dengan demikian menjadi pembawa dan pembangunan pengharapan. Dan sesungguhnya kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang di zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para pengikut Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka, senantiasa dibawa dalam seluruh pengharapan. Dijiwai oleh pengharapan yang besar ini, komunitas-komunitas Kristiani dapat menjadi tanda kemanusiaan baru di dalam dunia yang bahkan di daerah-daerah yang paling maju sekalipun menunjukkan gejala-gejala krisis kemanusiaan yang serius, rasa kebingungan yang meluas, rasa kesepian dan ketidakpedulian akan kebutuhan para lansia, dan kesulitan menemukan kesiapsediaan orang untuk membantu mereka yang tinggal dekat kita. Di negara-negara yang paling maju secara teknologi, kedekatan mulai menghilang. Kita semua saling terkoneksi, tetapi tidak berada dalam relasi dan hubungan. Obsesi terhadap efisiensi dan keterikatan pada hal-hal material dan pada ambisi menuntun kita menjadi berkonsentrasi pada diri sendiri dan tidak mampu bersikap altruis. Injil yang dihidupi dalam komunitas dapat memulihkan kita menjadi manusia yang utuh, sehat, dan diselamatkan.
Oleh sebab itu, saya mengundang kita semua untuk melaksanakan karya-karya yang diuraikan dalam bulah Space Not Confounded dengan perhatian khusus bagi mereka yang paling miskin dan lemah, orang sakit, orang tua, dan mereka yang tersingkir dari masyarakat yang materialistis dan konsumis. Marilah kita melakukan dengan gaya Allah, dengan kedekatan, belas kasih, dan kelemah lembutan, dengan memupuk relasi pribadi dengan saudara-saudari kita dalam situasi konkret mereka. Dan kita harus memahami situasi ini. Seringkali merekalah yang mengajarkan kita bagaimana hidup dalam pengharapan, dan melalui relasi pribadi kita juga akan membagikan kasih dari hati Allah yang berbelas kasih. Kita akan mengalami bahwa hati Kristus adalah inti hidup, pewartaan awal. Dengan menimba dari sumber ini, maka dengan sederhana kita dapat menawarkan pengharapan yang telah kita terima dari Allah, dengan membawa penghiburan yang sama seperti yang telah kita terima dari Allah kepada orang lain. Di dalam hati Yesus yang manusiawi dan ilahi, Allah ingin berbicara kepada hati setiap orang, sembari menarik kita semua ke dalam kasih-Nya sendiri. Kita diutus untuk melanjutkan misi ini, menjadi tanda hati Kristus dan kasih Bapa dengan merangkul seluruh dunia. Lewat itu lalu terjadi memperbaharui misi pengharapan. Di hadapan pada urgensi misi pengharapan di masa kini, para murid Kristus pertama-tama dipanggil untuk menemukan bagaimana menjadi pengrajin pengharapan dan pemuli bagi umat manusia yang kerap kali tidak fokus dan tidak bahagia. Maka untuk tujuan itulah perlu memperbaharui spiritualitas Paskah dalam diri kita yang kita alami di setiap perayaan Ekaristi, dan terutama dalam Triduun Paskah, pusat dan puncak perayaan tahun liturgi kita. Kita dibaptis dalam kematian dan kebangkitan Kristus penebus, ke dalam Paskah Tuhan yang menandai musim semi sejarah yang abadi. Oleh karena itu, kita adalah manusia musim semi dengan cakrawala penuh pengharapan untuk dibagikan kepada semua orang. Karena di dalam Kristus kita percaya dan kita tahu bahwa kematian dan kebencian bukanlah kata akhir dalam eksistensi manusia. Oleh karena itu, dari misteri-misteri Paskah yang dihadirkan dalam perayaan liturgi dan sakramen-sakramen, kita terus-menerus menimba kekuatan Roh Kudus dengan semangat, tekad, dan kesabaran untuk berkarya di ladang luas evangelisasi dunia ini. Kristus yang bangkit dan mulia adalah sumber pengharapan kita terdalam, dan kita tidak akan kekurangan bantuannya untuk menggenapi tugas misi yang telah dipercayakannya kepada kita. Di dalam Dia kita hidup dan memberikan kesaksian akan pengharapan suci yang adalah anugerah dan tanggung jawab setiap umat Kristiani. Para misionaris pengharapan adalah manusia pendoa, karena seseorang yang berharap adalah seseorang yang berdoa, sebagaimana digarisbawahi di dalam banyak himbauan yang harus kita upayakan. Janganlah kita lupa bahwa doa adalah giat misioner pertama, dan pada saat bersamaan merupakan kekuatan pertama pengharapan dalam memperjuangkan hidup. Maka mari kita memperbaharui misi pengharapan dengan berangkat dari doa, terutama doa yang didasarkan pada sabda Allah dan khususnya Mazmur, yang merupakan simponi doa yang agung, di mana pengubahannya adalah Roh Kudus.
Pada akhirnya, evangelisasi selalu merupakan sebuah proses komuniter sebagai karakter pengharapan Kristiani. Proses itu tidak berakhir dengan pewartaan awal dan pembaptisan, melainkan berlanjut dengan pembangunan komunitas-komunitas Kristiani melalui pendampingan setiap orang yang dibaptis di jalan Injil. Dalam masyarakat modern, keanggotaan di dalam gereja bukanlah hal yang diperoleh sekali untuk selamanya. Itulah sebabnya tindak misioner untuk pewartaan dan pembinaan iman yang dewasa di dalam Kristus adalah paradigma setiap karya gereja. Sebuah karya yang membutuhkan persekutuan doa dan karya itu sendiri. Maka saya menegaskan lagi tentang solidaritas misioner gereja serta pelayanan serikat karya misi kepausan dalam mendorong tanggung jawab misioner orang-orang yang telah dibaptis dan mendukung gereja-gereja partikular yang baru. Saya mengajak Anda semua, anak-anak, kaum muda, orang dewasa dan orang tua, untuk berpartisipasi aktif dalam misi pewartaan Injil bersama gereja melalui kesaksian hidup dan doa, melalui pengorbanan dan kemurahan hati Anda. Untuk itu terima kasih sebesar-besarnya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengarahkan diri kepada Maria, Bunda Yesus Kristus, pengharapan kita. Kepadanya kita percayakan doa kita untuk tahun jubileum ini dan untuk tahun-tahun yang akan datang. Semoga cahaya pengharapan Kristiani menerangi setiap orang sebagai pesan cinta kasih Allah yang ditunjukkan kepada semua orang. Dan semoga gereja bisa memberikan kesaksian yang setia akan pesan ini di segala penjuru dunia. Roma, di Hari Raya Santo Yohanes di Lateran 25 Januari 2025, Pesta Pertobatan Santo Paulus. Paus kita Leo ke-14. Demikian pesan Bapak Suci untuk hari Minggu Misi Sedunia, dan dengan demikian kita semua dipanggil untuk mengambil bagian. Semoga dengan cara kita semakin menghayati hal ini dan perjuangkannya dalam seluruh kehidupan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berdiri, kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Allah, Engkau menghendaki agar kami menjadi saksi dan pewarta Injil-Mu kepada segala bangsa di segala zaman. Pada hari Minggu misi ini, kami datang kepadamu menyampaikan permohonan-permohonan kami. Bagi Gereja Kudus, semoga gereja semakin setia pada perutusannya sebagai saksi Kristus, dengan rendah hati menjadi tanda kasih dan pengharapan di tengah bangsa-bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan tanah air Indonesia, semoga para pemimpin bangsa dapat bekerja dengan jujur, tulus dan adil demi kesejahteraan rakyat, sehingga tercipta kehidupan bersama yang damai, bersatu dan penuh pengharapan. Marilah kita mohon.
bagi para misionaris di seluruh dunia. Semoga para misionaris yang diutus ke berbagai bangsa selalu diteguhkan oleh Roh Kudus, dijauhkan dari rasa putus asa, dan dipenuhi dengan sukacita dalam pelayanan. Marilah kita mohon. Bagi para penderma misi, semoga para penderma yang dengan murah hati mendukung karya misi gereja senantiasa dianugerahi berkat yang melimpah dan sukacita sekarang ini dan dalam kehidupan abadi nanti. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris yang telah meninggal di tanah misi, semoga mereka bersukacita dalam kehidupan kekal dan teladan kesetiaan serta totalitas hidup mereka bagi Allah dalam karya misi, membangkitkan semangat dan panggilan misioner bagi komunitas kita. Marilah kita mohon. Bagi anak-anak dan remaja misioner, semoga semakin banyak anak dan remaja berani menjadi saksi Injil, menabur kebaikan, membangun persaudaraan sejati, dan menjadi pesiara pengharapan dari hati ke hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berhimpun di sini, semoga perayaan Ekaristi ini menyalakan kembali semangat misioner dalam diri kita, agar dengan doa, kesaksian, dan pelayanan nyata, kita mampu menghadirkan pengharapan Kristus di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih bersama saudara-saudara kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, Ana Tandi, Pastor Lukas Paliling, dan Ibu Maria Lili. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka teguh kuat dalam iman pengharapan kepadamu, sehingga semakin menemukan kedamaian dan kebahagiaan sehat walafiat dalam seluruh kehidupan, dan juga semakin diteguhkan untuk boleh menjadi saksi karya keselamatanmu di tengah dunia lewat tugas pekerjaan yang mereka perjuangkan, dan dengan demikian semakin membantu mereka untuk sungguh merasakan kebahagiaan bersama seluruh keluarga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa memohon anugerah rahmat kekuatan penyembuhan bagi mereka yang sakit. Terlebih bagi saudara-saudari kami, orang tua kami yang berada dalam rumah sakit, Oma Caroline dan juga saudari Audrey, dan mungkin masih ada yang lain, kiranya dengan kuasa kasih-Mu menguatkan mereka yang sakit, memberkati mereka yang mendampinginya, seluruh keluarga, para dokter, perawat, suster, siapa saja menangani orang sakit. Semoga lewat itu Tuhan, Engkau boleh menyatakan yang terbaik bagi mereka, dan pengharapan kami kalau boleh kepulihkan dari penyakitnya, sehingga kami boleh bersama-sama untuk tetap memuji-muliakan Dikau di tengah dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudara kami yang telah berpulang, utamanya Ibu Luciana Tio, Bapak Johnny Antonius, Franciscus Sofian Halim, Anastasia Tince Kumala, Teddy Gunarko. Semua orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan memperjuangkan perserahan di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dapat Allah kita hendak menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Hidup berjuang bagimu dan bagi seluruh umat-Mu. Ku relakan, ku kurbankan keinginan diriku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, terimalah roti dan anggur persembahan Putra-Mu Yesus Kristus yang kami tunjukkan kepadamu untuk perayaan misi pada kesempatan ini. Semoga yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami pun semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan untuk boleh menjadi tanda kehadiran di tengah masyarakat. Lalu tugas pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal.
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju kehidupan yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga bagi kami. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan mada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatangkan hadirat pada kesempatan ini dengan segala doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami intensikan pada perayaan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu,
dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Dunia
Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
sebagai lagu komuni puji syukur nomor 432. 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan kudus-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan rohani. Semoga santapan suci ini meneguhkan kami untuk menjadi pesiara pengharapan yang dengan rendah hati menghadirkan kasih-Mu kepada setiap orang di antara segala bangsa yang kami jumpai setiap hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman Gereja, Sabtu 18 Oktober 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 11 dan 12 Oktober 2025 sebesar Rp17.531.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.565.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp640.000. Gerbu bulan September sebesar Rp1.040.000. Sumbangan dari CH sebesar Rp1.000.000. Kristina Bajang sebesar Rp1.000.000. Koreksi pengumuman kolekte minggu lalu. Kolekte misa perkawinan Calvin dan Jesslyn sebesar Rp5.000.000. Kolekte misa perkawinan Richard dan Marcelina sebesar Rp851.000. Kolekte misa perkawinan Eliezer dan Desi sebesar Rp371.000.
Kolekte misa perkawinan Kevin Gani dan Erika sebesar Rp1.300.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp400.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Andreas Novan Adrian dengan Meriana Sarwuna, pengumuman ketiga. Moses Rawin dengan Octavia Mariana, pengumuman ketiga. Alwi Lokman Jaya dengan Sabrina Tanjung, pengumuman yang kedua. Fidelis Aprieli Daya dengan Jerianti Tandirau, pengumuman kedua. Nicholas Pedro Mbu dengan Febriani Yuliana Seda, pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Sehubungan dengan pembagian sembako yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2025, maka Seksi Sosial Paroki Kristus Raja Andalas menyampaikan bahwa syarat bagi penerima sembako ialah keluarga prasejahtera, berdomisili di wilayah Kristus Raja Andalas dan terdaftar, harus memiliki kartu keluarga Katolik Biduk. Yang tidak memenuhi syarat di atas, mohon maaf tidak dilayani. Sabtu 1 November 2025 adalah Hari Raya Semua Orang Kudus yang disamakan dengan hari Minggu. Misa akan dilaksanakan pada tanggal 1 November yaitu pukul 6 pagi di Kapel dan pukul 6 sore di Gereja Kristus Raja Andalas. Minggu 2 November 2025 adalah hari peringatan arwah semua orang beriman. Misa akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal misa hari Minggu, yaitu pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 5 sore. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan kepada umat, sudah bisa memasukkan nama-nama orang tua dan saudara-saudari yang telah meninggal dunia, yang akan dikumpulkan di kantor sekretariat pada jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang untuk diinput. Terakhir pengumpulan hari Kamis 30 Oktober 2025. Mohon diperhatikan bagi yang memasukkan nama keluarga yang akan didoakan agar menyesuaikan dengan jadwal misa yang akan diikuti. Kami dari komunitas Kerahiman Andalas menjual rosario Kerahiman lengkap dengan buku doa, yang mana hasil dari penjualan rosario ini akan digunakan untuk kegiatan komunitas Kerahiman Andalas. Kiranya segenap umat tergerak hati untuk membeli rosario ini. Bunda Maria senantiasa mendoakan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kita lanjutkan dengan doa Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia tahun 2025. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui peristiwa Pentakosta, Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul. Semoga Roh Kudus-Mu selalu membimbing para uskup, pengganti para rasul, dan menuntun gereja untuk bersaksi di segala zaman dalam nama Yesus Putra-Mu. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang mempertemukan kami sebagai gereja-Mu dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin dan mengarahkan kami dengan bijaksana. Berkatilah kami umat beriman, agar kami dapat saling mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi kami, dan melayani dengan sukacita dan kerendahan hati. Hadirlah di antara kami untuk membimbing dan menginspirasi kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami terus bertumbuh dalam persekutuan, berani bersaksi dalam iman, dan berjalan bersama mewartakan Injil kepada dunia. Dalam kesatuan dengan para uskup, gembala kami, para imam, biarawan, biarawati, keluarga-keluarga, dan segenap umat Allah yang telah dibaptis. Semoga kami berjalan bersama sebagai pesiara pengharapan
yang hidup dari satu tubuh dalam terang salib Kristus, satu-satunya pengharapan yang menyelamatkan. Pujian dan kemuliaan bagi-Mu ya Bapa, yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita akhir dengan berkat penutup, sekali lagi sudah himbauan tadi, karena perayaan untuk hari mendoakan arwah semua orang beriman itu juga kena hari Minggu, sehingga jadwalnya kita 3 kali misa. Dan tadi dikatakan disesuaikan bagi kita yang menghadiri perayaan supaya tidak dibacakan semua, sehingga memang yang hanya mengikuti perayaan pada hari itu keluarga yang menghadiri perayaan lalu dibacakan semua. Jadi misalnya mau ikut misa jam 7 ditentukan jam 9 atau jam 5 sore. Itu yang dimasukkan tadi disesuaikan dengan perayaan yang kita ikuti ya. Dan kalau bisa itu per keluarga besar saja, supaya misalnya saya, orang tua saya itu kan sudah mencakup semua, supaya tidak terlalu lama. Kan biasanya sekitar 1 jam kita bacakan, paling kurang 45 menit kita bacakan itu sebelum perayaan dimulai. Jadi saya kira itu menjadi bagian yang saya kembali ingatkan. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Kolekte kita pada kesempatan ini akan dikirim ke Roma sebagai partisipasi kita dalam Minggu Misi. Lalu kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, semua petugas liturgi yang mengambil bagian, baik dirigen organis, lektor, pembaca, pemazmur, PPA, misionar, prodiakon, kolektan, kita semua yang hadir, kelompok dekorasi dan kelompok sound system, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas keterlibatan kita dalam perayaan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 648. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya. Tiap kali anak minta pertolongan, diberikan anak-anak milik Bapa, didampingi, diasuhnya. Tangannya lembut dan kuat, mencegah niat si jahat. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahi cinta kasih agar jadi anak baik. Selamat malam, terima kasih.